Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di negara kesatuan Republik Indonesia, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Salam sehat, satu rasa satu jiwa, NKRI harga mati. Itulah semboyan daripada pemuda Batak Bersatu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan, di mana selama 6 bulan kami tidak mengudara karena ada sesuatu hal yang harus dijalankan, sehingga tidak bisa berjumpa dengan para audien dan para pemirsa di seluruh Indonesia dengan channel TBKK Japiter Tinambunan. Pada siang hari ini saya akan membahas lemahnya masalah hukum di Indonesia. Jadi kepada yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama ini saya menyampaikan bahwa perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung ada yang sangat janggal, artinya kurang berkenaan, di mana yang perlu kami sampaikan adalah perkara nomor 809 tahun 2022 yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Serang, kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 49 tanggal 11 Mei 2022. Kemudian putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1249 tanggal 8 November 2022, di mana Mahkamah Agung menolak kasasi yang kami ajukan dan juga kasasi yang diajukan oleh jaksa. Adapun permasalahannya adalah di mana pada tanggal 7 Januari tahun 2019 ya, kami memasuki tanah kami sendiri yang digembok oleh PT Semerlang ya, yang mengatasnamakan Cendra Surjanto, dan katanya tanah tersebut telah bersertifikat. Tapi ini pun masih tanda kutip, artinya tanda tanya. Sertifikat kok bisa ada sertifikat? Nah, sedangkan AJB asli masih kami pegang tahun 1992. Tapi kalau seandainya dibuatkan AJB palsu atau AJB yang tidak punya dasar hukum, itu lain masalah. Berarti ya keputusan Mahkamah Agung mungkin nanti keliru. Nah, baiklah, kita akan coba lihat ya. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung menolak kasasi, nah sehingga dengan putusan Pengadilan Negeri Serang, di mana kami dihukum penjara 6 bulan. Nah, sedangkan laporan berita acara polisi itu adalah hanya pasal 167, artinya masuk tanpa izin, artinya ini hanya tipiring, dan itu pun hanya membuka gembok kecil ya, gembok kecil yang dikatakan rusak padahal tidak rusak, hanya terbuka ya. Nah, polisi membuat berita acara hanya pasal 167. Artinya kalau ini lanjut ke persidangan hanya berdamai ya, dan hakim pun hakim tunggal, tidak perlu sidang
ya. Nah, kemudian oleh Jaksa Negeri Serang, ini yang aneh ini ya. Mereka mencoba membuat laporan palsu, ya. Kenapa saya katakan laporan palsu? Karena waktu katanya pemilik tanah Cendra itu waktu laporan ke polisi tidak ada memberikan laporan, ada kerusakan pagar, ada kerugian 3 juta, tidak ada. Tapi kenapa oleh jaksa dibuatlah skenario kerusakan pagar dan kerugian 3 juta. Nah, ini akal-akalan. Kalau Pak Mahmud bilang ini namanya industri hukum, ya, akal-akalan. Kenapa saya katakan akal-akalan? Karena di lokasi itu tidak ada pagar, yang ada hanya tembok beton, ya. Terus pagar yang mana yang dirusak? Tolong Jaksa Negeri Serang nih, ya. Jadi dibuatlah pasal 406. Mereka pintar ini, ya. Membuat pasal 406 supaya masuk dalam Perma nomor 2 tahun 2014 Mahkamah Agung. Ya, 2012 ya. Perma nomor 2. Nah, di mana Perma nomor 2 tersebut mengatakan bahwa apabila ada kerugian, ya, di bawah 2,5 juta ini masuk tipiring. Tapi apabila ada kerugian memang di atas 2,5 juta, nah ini memang boleh masuk dalam pasal 406. Dan ada tuntutan bisa menjadi 6 bulan atau 10 bulan. Nah, inilah jaksa membuat akal-akalan ini, ya. Dibuatlah pasal 406 dengan kerugian 3 juta. Nah, sedangkan kerugian 3 juta itu tidak ada dilaporkan oleh pihak yang kompeten, artinya Cendra Surjanto. Nah, kenapa jaksa membuat laporan seperti itu? Nah, ini yang harus kita pertanyakan, ya. Kenapa membuat seperti itu laporannya? Nah, dan ini adalah merupakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, ya. Kenapa? Karena menambah-nambah pasal itu hukumannya berat itu, ya. Bisa 9 tahun itu penjara. Nah, jadi dibuat pasal berlapis. Pasal 167 adalah dari polisi, pasal 406 dari jaksa rekayasa, ya. Nah, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Serang pun, ya, karena sudah kong kali kong jaksa dengan hakim, ya dibuatlah diketoklah palu penjara 6 bulan, ya, padahal tidak ada dasarnya. Nah, kemudian naiklah kita banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi malah menguatkan hukuman tersebut, menguatkan, artinya membenarkan jaksa membuat laporan palsu, ya, laporan palsu. Jadi dengan laporan palsu jaksa, ya, maka mereka memperoleh hukuman 6 bulan. Nah, kemudian kita sampailah kasasi ke Mahkamah Agung, ya. Nah, sampai ke Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung cuci tangan. Kenapa saya katakan cuci tangan? Mereka menolak kasasi yang kita ajukan. Padahal sudah jelas bukti-bukti tidak ada terbukti di pengadilan. Tidak ada kerugian 3 juta, tidak ada kerugian pagar, ya. Nah, kenapa kok Mahkamah Agung menolak? Ya karena cari ilmu selamat supaya jangan mereka yang kena. Nah, tapi sekarang, ya, kita ambil kembali, ya. Nah, jadi dengan ditolaknya oleh Mahkamah Agung, ya, maka kita membuat PK, peninjauan kembali, ya, peninjauan kembali dengan melampirkan laporan polisi, ya. Nah, melampirkan laporan polisi. Jadi laporan polisi nomor 92, ya, nomor 92 tanggal 14 April. Nah,
Jadi laporan polisi itu dalam dikatakan Pengadilan Negeri Provinsi Banten diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik dan atau memberi keterangan palsu di atas sumpah, ya, dan atau penyalahgunaan wewenang. Awal mula kejadian, pelapor atas nama Dr. Nurja Peter Tinambunan, ya, anak daripada Matias Tinambunan, dilaporkan berdasarkan laporan polisi nomor LP 13, ya, tanggal 14 Januari 2019, yang mana dalam laporan tersebut pelapor ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana memasuki pekarangan orang lain. Nah, inilah, jadi kita sudah membuat laporan polisi, ya, kita tidak tahu nih Kapolda Banten memproses apa tidak. Nah, dalam laporan polisi ini sudah kita lampirkan dalam peninjauan kembali PK, ya. Nah, dan Mahkamah Agung sudah menjawab tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor 118, ya, register nomor 118 PK pidana tahun 2003. Ini peninjauan kembali. Nah, sampai sekarang ini belum turun. Nah, kalau dalam ini Mahkamah Agung tidak bisa lagi berkelik, tidak bisa lagi menolak. Semua bukti-bukti sudah kita sampaikan, ya, sudah kita sampaikan. Bukti-bukti di sini sudah kita sampaikan, semua kecurangan-kecurangan daripada jaksa, ya, sudah kita sampaikan. Nah, jadi ada lampiran 10 novum baru, ya, novum baru kita sampaikan, dan salah satu diantaranya adalah laporan polisi. Nah, ini laporan polisi ini ya, nih laporan polisi bahwa jaksa sudah memalsukan dokumen dan membuat laporan palsu, di mana jaksa merubah pasal, menambah pasal 406, harusnya pasal 167. Nah, inilah sehingga dengan ingkrahnya putusan Mahkamah Agung, ya, artinya ditolak oleh Mahkamah Agung, saya digiringlah masuk penjara. Nah, saya kirim surat kepada Bapak Presiden Pak Jokowi, dan saya kirim surat kepada Bapak Mahfud MD, saya kirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjawab hanya Presiden melalui Sekretariat Negara. Nah, ini ada WA-nya. Jawabannya apa? Selamat siang, setelah kami lakukan analisa lebih lanjut, dalam hal ini pengaduan tidak dapat dilanjuti mengingat terkait kasus pidana dimaksud sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum. Artinya Mahkamah Agung sudah mengambil keputusan menolak. Nah, itu sudah dianggap keputusan, sehingga berlakulah putusan negeri di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Serang. Saya dihukum penjara. Nah, jadi waktu saya mengajukan PK tanggal 8 Mei tahun 2023, di sana saya disumpah dengan 10 bukti. Saya disumpah termasuk laporan polisi, ya, termasuk laporan polisi bahwa jaksa Serang yang namanya BA, ya, inisial BA, itu memalsukan dokumen atau membuat laporan palsu dengan menambah-nambah yang tidak ada di berita acara polisi. Nah, ini pun aneh. Kalau seandainya jaksa ingin menambah pasal, harusnya ada P19 kepada polisi, ya, dikembalikan, tolong dong betulin ini masuk. Nah, mungkin polisi akan, loh, kok kenapa ditambah? Kan itu tidak ada laporan. Ya, dipanggil lagi mungkin pelapor, kan, tolong buatkan laporan, ya. Nah, tapi ini diciptakan sendiri oleh jaksa negeri Serang, ya. Ini saya terus terang nih. Dan dengan itu saya masuk penjara 6 bulan. Masuk tanggal 8 Mei dan keluar tanggal 4 November tahun 2023. Jadi 181 hari saya mendekam di penjara hanya karena ulah jaksa. Ini, nah, tolong sekarang nih Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung sudah membuat register PK, ya, nomor 118 PAN 4118
garis miring 8 garis miring 2023 garis miring PK garis miring pidana. Ini diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 2023 dari Kejaksaan Negeri Serang, ya. Nah, dengan nomor surat W29.U garing 2617 garing HN garing titik 0,1.10 garing 6 garing 203 dan sudah diregistrasi nomor 118 PK 2023 dan saya dikirimi surat tanggal 25 Agustus 2023. Sekarang PR Mahkamah Agung, ya. Kalau mau membuat suatu keadilan, ya, tolonglah PK peninjauan kembali, Bapak bisa langsung lihat ke lapangan. Ada tidak pagar? Kenapa dikatakan kerusakan pagar? Di sana tidak ada pagar. Dan cek gemboknya, rusak apa tidak? Nah, kemudian ditanyain berapa kerugian mereka. Koordinasi dengan polisi Serang, Polresta Kota Serang, ya. Nah, itu tidak ada. Kenapa ditambahkan si Budi? Ditambahnya itulah membuat saya masuk dalam penjara. Sehingga saya sudah menghitung kerugian saya selama di penjara itu sampai sekarang itu sudah sekitar 5 miliar. Nah, ini siapa yang harus mengganti? Siapa? Nah, sekarang PK, ya, ini Mahkamah Agung nih. Kalau PK Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten, berarti Mahkamah Agung juga membela mafia peradilan. Artinya ikut berbohong bersama jaksa, ya, mengatakan kerugian 3 juta padahal tidak ada. Nah, disinilah jelina hukum itu diterapkan. Nah, tolong Mahkamah Agung cek ke lapangan, peninjauan kembali tersebut ada tidak pagar, ada tidak kerusakan, ada tidak kerugian. Nah, ini supaya jelas. Nah, sehingga tidak ada nanti diantara kita dusta gitu. Nah, apapun putusan Mahkamah Agung, ya, kita memang siap menerima. Tetapi kalau Mahkamah Agung memutuskan sama dengan Pengadilan Tinggi Banten, berarti Mahkamah Agung juga ikut melindungi mafia yang ada di dalamnya. Mafia tersebut ialah jaksa, ya. Saya tidak tahu kenapa jaksa berbuat seperti itu, dari mana ilmunya. Apakah dia ada diberikan dana oleh si pihak terpihak atau bagaimana, tidak tahu kita, ya. Kok bisa berubah gitu? Artinya mengada-ada. Nah, kepada Pak Polisi, ya, polisi menjawab surat kepada saya dan katanya jaksa sudah kena kode etik. Dan saya dengar pun dari Jaksa Agung, ya, waktu saya pada di Jakarta, dia sudah kena kode etik. Tapi kode etiknya saya tidak tahu. Katanya hanya gaji berkala tidak naik, karena kode etik seperti itu membuat orang penjara, tapi kok kode etik hanya seperti itu. Nah, tolong kepada Jaksa Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Jaksa Tinggi Banten, ya, saya nanti akan cek di Jaksa Tinggi Banten hukuman apa kepada Pak Budi. Nah, kemudian jawaban polisi, ya, memang dijawabnya secara lisan, datang dia ke lapas, ya, datang ke lapas. Dikatakan Pak Japiter, Pak Budi merubah pasal itu wewenangnya. Wah, ini makin aneh. Jadi katanya jaksa itu berwenang mengubah pasal. Jadi artinya jaksa itu berwenang untuk membuat hukuman. Apa maunya? Ya, kenapa nggak dibikin aja hukuman mati waktu itu supaya jelas, ya kan? Ya kan? Nah, bikin 340. Jadi bebas katanya. Loh, kok bisa berwenang? Kan jaksa kan kalau pidana umum itu standarnya dari berita acara polisi, tidak bisa merubah pasal. Yang bisa jaksa merubah pasal setahu saya hanya kalau tipikor, karena jaksa pemeriksa, ya kan? Kalau tipikor jaksa boleh menambah pasal, tapi kalau pidum, wah, ini tidak bisa. Nah, kenapa polisi mengatakan itu wewenang jaksa? Nah, ini juga ya kepada Kapolda Banten, ya, Pak Rudi, mungkin ada tantangan di Pak Rudi nih. Tolong, ini kecil tapi akibatnya luas gitu loh. Karena sampai Mahkamah Agung juga sudah berbuat salah, menolak kasasi. Nah, cuman PK saya, ya, PK yang masuk tidak tahu apa hasilnya Mahkamah Agung.
Apakah hasilnya sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten? Apakah mungkin karena ini tidak ada kesalahan, bebas murni? Itu malah lebih bagus, ya, sehingga jelas. Walaupun saya sudah 6 bulan di penjara, ya, nggak apa-apa, saya siap, ya, siap. Tapi saya tetap berjuang, ya. Nah, sekarang kepada Sekretariat Negara, Bapak mengatakan ajukan PK. Sekarang PK sudah saya ajukan. Tolong Sekretariat Negara, ya Bapak Presiden, PK saya nomor 118 di Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus. Kalau Bapak memang mau membantu, disinilah Bapak bantu. Ya. Nah, kemudian ini masalah ini sangat rumit, ya. Jadi jaksa bisa merubah pasal. Akibatnya saya masuk penjara. Nah, dengan perlakuan jaksa ini, dia kena pasal, ya, dia kena pasal yang namanya di dalam hukum tata pidana, dan bisa dipidana penjara 9 bulan, ya, 9 bulan. Nah, jadi pasal yang dilanggar yaitu adalah pasal 264, ya, atau 242 KUHP, ya, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi pasal 264 dan pasal 242 pemalsuan dan penipuan. Nah, kemudian Undang-Undang Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu abuse of power, artinya penyalahan wewenang. Nah, ini terserah kepada Kapolda Banten. Apakah mau diteruskan nomor 92 ini, ya, tahun tanggal 14 April, apakah didiamkan begitu saja, ya? Sudah jelas ini ada kesalahan. Nah, inilah makanya saya mendekam 6 bulan penjara di Lapas Serang. Orang bertanya-tanya, kok punya tanah kok malah di penjara? Membantu orang dulu malah saya di penjara. Tapi itu sudah berlalu. Nah, sekarang tinggal Mahkamah Agung. Dan kepada yang terhormat Mahkamah Agung, tolong putusan yang terbaik dilakukan, ya, supaya jangan ada di negara ini hukum tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atau kalau ada orang punya uang, hukum bisa dibeli. Nah, ini buktinya ini. Saya yakin ini kasak kusuk ini yang berperkara ini kasak kusuk di Mahkamah Agung nih. Dan saya juga pernah ditawarin oleh dari Mahkamah Agung, ya, pernah ditawarin ada seseorang bisa menghubungi katanya, malah dari Medan lagi. Udah siapkan para juta beres katanya. Oh, janganlah, jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Tegakkanlah hukum di negara ini. Nah, ini kepada calon presiden yang 3 nih. Calon presiden Bapak Anies Baswedan, ya, dan calon presiden Bapak Prabowo, dan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Tolong Pak, mungkin nanti tahun 2024, tolong ini dulu dipelajari Pak. Bisa nggak Bapak Presiden nanti membongkar ini supaya mafia-mafia hukum itu semua bisa kelihatan gitu. Nah, ini saran saya lah. Saya doakan siapapun pemenang presiden yang calon sekarang dari yang 3 itu kita legowo, ya. Jadi jangan ada saling sikut menyikut calon saya tidak. Siapapun jadi presiden itu pilihan rakyat, ya. Dan itu pasti diurapi dan diberkati oleh Tuhan, ya, karena dia sudah menang. Jadi siapapun di antara 3, mari kita jangan cari gara-gara. Ada yang dikatakan anak haram hukum lah, anak apa lah, wah ini macam-macam, ya. Kalau menurut saya sudah dijalankan hukum ini, ya sudah. Sekarang bersainglah sehat, ya. Kalau memang yang muda bisa jadi pemimpin negara ini, ya kenapa tidak? Masa diberikan harus kepada yang tua-tua, ya? Jadi nggak ada masalah. Nah, bagi saya
Kalau tukang beca pun jadi presiden di NKRI ini gak ada masalah kalau dipilih rakyat, ya kan? Itulah istilahnya. Jadi artinya kita jangan alergi siapapun mereka jadi pemimpin nanti. Ini sekarang sudah ada alergi, ya kan? Terus ada yang mengatakan tidak melanjutkan IKN, sudah diundang-undang. Wah, ini sangat repot ini, ya. Nah, jadi mari kita, ya, siapapun jadi presiden, kita siap mendukung. Nah, dan sekali lagi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hormat, ya, saya mohon Pak, supaya PK saya yang sedang diproses di Mahkamah Agung diselesaikan dengan baik. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau Bapak nanti membuat hukuman itu sama dengan Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tinggi Banten, berarti Bapak juga sudah ikut melindungi mafia hukum. Artinya ikut memalsukan dokumen yang dibuat oleh jaksa. Nah, inilah himbauan saya, ya. Semoga Mahkamah Agung bisa membuatnya dengan arif dan bijaksana. Dan atas perhatian dari Mahkamah Agung dan juga yang pakar-pakar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, saya mengucapkan terima kasih. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah sekilas info pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Sekian, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.